Halo anak-anak kelas 1. Jadi kali ini kita akan belajar materi yang baru. Ya, kita akan belajar mengenai disiplin di rumah dan sekolah. Jadi kita akan belajar yang namanya disiplin. Oke, sebelum kita membahas materinya bersama-sama, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi ini. Terima kasih atas kelas hari ini Tuhan. Berkatilah materi yang disampaikan bisa disampaikan dengan baik. Juga semua anak-anak bisa menerima, bisa memahami dan mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan materi dan kelas kami dalam tangan Tuhan. Amin. Oke, jadi kita mau belajar satu hal, yaitu disiplin. Apa itu disiplin? Disiplin itu artinya mengikuti, ya, atau disiplin itu sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Misalnya kalau waktu, maka tepat waktu. Orang yang disiplin itu tidak berlambat-lambat. Orang yang disiplin itu pas waktunya, tepat waktunya. Juga tidak menunda-nunda kalau orang yang disiplin. Oke? Nah, jadi ketika diberi tugas, ketika disuruh mengerjakan sesuatu, langsung dikerjakan. Oke, nah kali ini kita mau belajar mengenai disiplin di rumah dan di sekolah. Coba lihat ini. Oke, siapa yang setiap pagi bangunnya pagi-pagi? Coba angkat tangan. Siapa? Oke, mungkin ada yang pagi-pagi, mungkin ada yang bangunnya agak terlambat. Oke, jadi kita mulai dari pagi hari. Mulai dari pagi hari, orang yang disiplin pasti bangunnya lebih pagi. Wah, untuk apa Mister? Iya, supaya tubuhmu itu segar, tubuhmu itu sehat. Ya, dan kamu bisa lebih semangat. Oke, jadi karena itu supaya bisa bangun pagi-pagi, ya tidurnya jangan malam-malam. Ya, jadi tidurnya harus tepat juga, harus pas juga supaya bangunnya lebih pagi. Nah, jadi yang pertama adalah kita harus bangun pagi-pagi. Jangan kalau misalnya dibangunkan mama marah-marah. Saya belum mau bangun. Saya nanti siang saja. Nah, jangan ya. Bangun pagi, nanti kan siang ada waktunya untuk istirahat lagi. Jadi manfaatnya untuk membuat tubuh kita ini seger. Segar, terus mukanya nanti ceria. Mukanya nanti berseri-seri. Mukanya cakep, mukanya cantik, ganteng. Nah, jadi tidak tidak kehilangan semangat. Orang yang bangunnya nanti agak siang itu tidak terlalu semangat. Mukanya tidak terlalu semangat. Gampang sedih mukanya, gampang murung. Tapi kalau bangun pagi pasti segar dan selalu semangat. Oke, yang kedua, apa yang kedua? Yaitu berolahraga. Yuk, siapa yang di rumah suka berolahraga? Suka menggerak-gerakkan tubuh, suka berjalan di dalam ruangan rumah atau di depan rumah misalnya atau di taman. Nah, ini perlu ya, namanya kita harus disiplin juga di dalam berolahraga. Jadi rutin. Untuk apa Mister? Supaya tubuh sehat, tidak gampang kena penyakit. Jadi kalau rajin berolahraga tubuhmu pasti akan sehat. Ya, jadi ini ada manfaatnya. Kalau di rumah kalian bangun pagi-pagi, ada kelas, boleh berolahraga dulu ya, jalan-jalan di depan rumah atau di dalam ruangan rumah, apalagi gerak-gerakkan tubuh ya, bisa sama mama, sama papa atau sama saudara-saudara di rumah. Oke, apa yang ketiga Mister? Ini dia, mandi. Oke, mandi. Jadi jangan lupa anak-anak ya, kita harus mandi. Mandi itu adalah satu hal yang sangat perlu dan itu wajib sebenarnya. Masa
Anak Tuhan, masa anak-anak pinter ndak pernah mandi? Ya bau. Nanti bau kalau tidak mandi. Maka kita harus disiplin juga, harus rajin mandi. Ya paling tidak sehari itu 2 kali, di pagi hari dan di sore hari. Ada lagi yang rajin 3 kali tidak apa-apa, itu lebih bagus lagi. Tapi harus mandi wajib supaya harum tubuhnya bersih dan pasti sehat, tidak ada bakteri, tidak ada kuman, tidak gampang gatal-gatal. Dan kamu pasti kelihatan lebih cantik, anak-anak pasti cantik-cantik, ganteng-ganteng kalau rajin mandi. Oke. Kemudian apalagi sarapan. Di pagi hari setelah semuanya sudah selesai, mandi sudah, maka harus sarapan. Ini adalah salah satu cara untuk membuat anak-anak itu bisa belajar teratur. Jadi jangan mengatakan, oh nanti saja belum lapar. Nah, sarapan itu bukan karena lapar saja, tetapi adalah sebuah kebutuhan supaya anak-anak itu ada asupan, supaya anak-anak itu mendapatkan tenaga yang baru, energi yang baru. Manfaatnya apa? Supaya berpikirnya bagus, belajarnya semangat, belajarnya fokus. Kadang-kadang ada yang tidak sarapan tuh, nanti pas belajar ngantuk-ngantuk, malas-malas. Terus ditanya sama misternya atau missnya, ini apa artinya? Wah bingung, gak ngerti mister, gak ngerti miss. Kenapa? Karena perutnya belum diisi. Ya, belum ada energi, belum ada tenaga. Maka perlu sarapan. Ini harus teratur juga ya. Oke. Apalagi? Ya, kita lihat yang mengenai di sekolah. Ya, di sekolah kamu berarti harus tepat waktu. Oke, yang pertama harus tepat waktu. Datang ke sekolah harus tepat waktu. Sekarang kan lewat Zoom. Berarti harus siap-siap di Zoom sebelum kelasnya dimulai. Pagi-pagi 7.30 sudah ada di Zoom. Untuk apa? Kita kan ada doa pagi dulu, ada PPW. Nah, maka jangan terlambat anak-anak ya. Tidak boleh membiasakan diri terlambat ya. Kita harus disiplin. Maka kenapa harus bangun pagi? Salah satunya itu, supaya anak-anak sudah siap sebelum kelas dimulai. Lalu apa? Harus belajar dengan tekun, dengan rajin, jangan malas-malasan. Oke, sudah disiplin mengikuti kelas, maka di dalam kelas harus disiplin juga, harus tenang, harus mendengarkan dengan baik. Oh, mister dan missnya menyampaikan apa ya? Lalu setelah disampaikan, kalau tidak paham harus bertanya, mister saya tidak mengerti ini maksudnya apa? Boleh bertanya. Lalu mencatat, ya jangan lupa dicatat. Harus mulai mencatat sejak mulai kelas 1 harus belajar mencatat, rajin mencatat. Untuk apa? Supaya saya bisa membaca mister, supaya saya punya bahan bacaannya lagi. Ya betul, supaya seperti itu ya. Jadi ada tulisan yang bisa kalian baca, yang bisa anak-anak baca. Nah, yang berikutnya supaya pandai, pinter, cerdas. Akhirnya tuh nilainya pasti bagus. Itu kalau disiplin. Ya kalau tidak disiplin, kalau tidak pernah belajar di rumah gimana? Jadi di rumah dibuat jadwal belajarnya ya. Misalnya pulang selesai sekolah, misalnya jam 12 sudah selesai, maka ada waktu makan siang dan istirahat. Terus nanti sore bangun lagi mister, jam 3 atau jam berapa belajar lagi 30 menit. Nanti malam ada belajar lagi 30 menit, mengerjakan tugas. Nah harus seperti itu ya Nana ya. Nah kira-kira siapa nih yang di rumah setiap hari belajar? Siapa nih yang setiap hari mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru? Semoga anak-anakku semua seperti itu ya. Semoga rajin ya mengerjakan tugas dan belajar di rumah, tidak menunda-nunda. Oke, makan siang ini juga perlu anak-anak. Ini adalah untuk menjaga kita energinya tetap ada. Jadi anak-anak itu bisa kuat. Tidak hanya sarapan pagi, makan siang juga harus teratur, jangan malas-malasan makan, nanti tubuhmu kurus, nanti tubuhmu tidak kuat. Terus nanti belajarnya tidak konsentrasi, mengerjakan tugas juga tidak konsentrasi. Ini manfaatnya ya. Kalau makanmu teratur, ada makan siangnya, kamu harus pasti kuat, tubuhnya pasti kuat dan akhirnya
anak-anak bisa fokus belajar dan mengerjakan tugasnya. Oke, apalagi bermain. Oke, bermain itu boleh, sangat boleh, tetapi tidak boleh berlebihan. Waktunya harus ada, harus ditentukan waktunya, dan tidak boleh terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak, kamu capek, terus apalagi habis waktunya. Nah, tetapi boleh tidak Mister bermain? Boleh. Bermain akan membuat kamu senang. Bermain akan membuat kamu gembira, sukacita. Maka perlu bermain juga. Oke. Nah, coba kita lanjut lagi. Apa nih? Makan malam. Ini ada makan malam juga. Jadi dalam sehari itu setidaknya ada 3 kali ya. Ada pagi, ada siang, ada malam. Ya, jadi makan malam. Anak-anak berlatih juga disiplin. Jadi tidak boleh makannya cuma sekali dalam sehari. Mister saya malas makan. Jangan, harus belajar disiplin meskipun sedikit-sedikit. Harus dikerjakan. Akhirnya kamu akan tidur nyenyak, perutnya pasti kenyang, ya tidurnya nyenyak, dan anak-anak itu gizinya tetap teratur. Jadi pertumbuhannya bisa baik, bisa besar-besar, nanti tinggi kalau sudah besar. Oke. Terakhir, tidur tepat waktu. Wajib ini ya. Kita harus disiplin. Jadi tidurnya jangan molor-molor, jangan main game banyak-banyak, jangan nonton TV kebanyakan, apalagi jangan bermain kebanyakan malam hari untuk tidur. Misalnya tidurnya jam 9 malam atau jam 8 malam sudah tidur baik. Bagus, tidak terlambat, lalu bangun paginya bisa lebih pagi lagi. Nah, jadi anak-anak, itulah pelajaran kita mengenai disiplin. Jadi tujuannya untuk apa, Mister? Supaya anak-anak tahu apa itu disiplin dan apa manfaatnya, dan anak-anak juga bisa mempraktekkannya, bisa melakukannya di rumah, membuat jadwalnya. Jadi dibantu sama papa mama supaya anak-anak itu tidak sembarangan. Bangunnya seperti apa, makannya seperti apa, belajarnya seperti apa, ke sekolahnya seperti apa. Nah, jadi itu ya anak-anak ya. Ustaz Firman ulangi lagi, harus disiplin di dalam waktu, baik itu mengenai bangun pagi, membersihkan tubuh, baik itu juga sarapan, makan siang, makan malam, baik itu belajar, juga di sekolah, harus disiplin. Oke, materi kita mengenai disiplin sampai di situ. Semoga anak-anak bisa mempraktekannya di rumah, bisa melakukannya di rumah, dan menjadi anak-anak yang semakin cerdas, semakin taat, dan semakin disiplin. Oke, sampai ketemu minggu depan. Tetapi sebelum kita tutup kelasnya, kita berdoa dulu. Mister Firman hampir lupa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas kelas kami Tuhan hari ini. Berkatilah Tuhan, anak-anak bisa memahami apa itu disiplin, juga bisa mempraktekkan di rumah dan di sekolah. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak-anak dan orang tua, juga guru-guru tetap sehat, supaya semuanya bisa melaksanakan, mengerjakan aktivitas dengan baik. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, kelas kita sampai di sini. Bye bye.